Napoleon Bonaparte adalah pemimpin militer dan politikus Prancis yang menjadi terkenal pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Tetap menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Warisannya yang kompleks dan beragam telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di Eropa dan dunia, membentuk arah politik, peperangan, dan pemerintahan modern. Napoleon Bonaparte lahir pada tanggal 15 Agustus 1769 di Pulau Korsika yang saat itu merupakan wilayah Prancis. Dia berasal dari latar belakang yang relatif sederhana, tetapi keluarganya memiliki keturunan bangsawan Italia. Pada usia 9 tahun, ia dikirim ke daratan Prancis untuk mengenyam pendidikan, di mana ia unggul secara akademis dan menunjukkan minat yang besar pada sejarah, strategi militer, dan kepemimpinan. Pada tahun 1785, pada usia 16 tahun, Napoleon lulus dari École Militaire di Paris, memulai karir militernya sebagai letnan 2 di tentara Prancis. Kenaikan jabatannya terjadi dengan cepat, sebagian berkat kecerdasan, ambisi, dan ketajaman strategisnya yang luar biasa. Pada saat Revolusi Prancis tahun 1789, Napoleon telah menonjolkan dirinya sebagai perwira muda yang menjanjikan. Selama tahun-tahun penuh gejolak Revolusi Prancis, kenaikan kekuasaan Napoleon semakin cepat. Dia menunjukkan kehebatan militernya dalam beberapa kampanye, terutama selama pengepungan Toulon pada tahun 1793, di mana dia memainkan peran penting dalam merebut kembali kota tersebut dari pasukan royalis. Kesuksesannya membuatnya dikagumi oleh pemerintah revolusioner yang mendorongnya menjadi sorotan nasional. Karir militer Napoleon mencapai puncaknya selama Perang Napoleon, serangkaian konflik yang melanda Eropa dari tahun 1799 hingga 1815. Sebagai seorang jenderal dan kemudian sebagai kaisar Prancis, Napoleon memimpin pasukannya menuju kemenangan dalam serangkaian kampanye militer yang mengubah bentuk negara dan landscape geopolitik Eropa. Salah satu kemenangan militer Napoleon yang paling terkenal terjadi pada pertempuran Austerlitz pada tahun 1805, di mana ia secara telak mengalahkan pasukan gabungan Austro-Rusia, sehingga memberinya gelar penguasa medan perang. Kejeniusan militer dan taktik inovatifnya, termasuk penggunaan manuver peperangan dan pergerakan pasukan yang cepat, memungkinkan dia untuk mengungguli dan mengecoh lawan-lawannya di medan perang. Selama dekade berikutnya, tentara Napoleon menyapu seluruh Eropa, menaklukkan wilayah yang luas, dan membangun hegemoni Prancis di sebagian besar benua. Penaklukannya mencakup semenanjung Italia, semenanjung Iberia, dan sebagian besar Eropa Tengah dan Timur. Pada puncaknya, Kekaisaran Prancis di bawah pemerintahan Napoleon merupakan yang terbesar dan terkuat di Eropa sejak zaman Kekaisaran Romawi. Terlepas dari reputasinya sebagai diktator militer, Napoleon juga seorang negarawan visioner yang menerapkan berbagai reformasi yang bertujuan untuk memodernisasi dan memusatkan negara Prancis. Kode hukumnya yang dikenal sebagai Kode Napoleon atau Kode Sipil tetap menjadi salah satu warisan yang paling abadi, menjadi dasar sistem hukum modern di banyak negara di dunia. Napoleon juga melakukan reformasi administratif yang signifikan, menyederhanakan birokrasi, menstandarisasi bobot dan ukuran, serta mendorong pendidikan dan meritokrasi. Ia mendirikan Universitas Prancis, mengatur ulang sistem pendidikan Prancis, dan mendirikan École Polytechnique yang bergengsi untuk melatih para insinyur dan ilmuwan. Selain reformasi dalam negeri, Napoleon juga memperkenalkan perubahan besar pada wilayah yang ditaklukkannya, mempromosikan toleransi agama, menghapuskan hak-hak feodal, dan menerapkan struktur administrasi modern.
Reformasi yang dilakukannya meletakkan dasar bagi penyebaran cita-cita pencerahan dan munculnya negara-negara modern di Eropa. Terlepas dari keberhasilan militer dan reformasi dalam negeri, ambisi Napoleon akhirnya menyebabkan kejatuhannya. Invasi buruknya ke Rusia pada tahun 1812 diikuti dengan serangkaian kekalahan dan kemunduran militer, melemahkan cengkeramannya pada kekuasaan, dan akhirnya menyebabkan ia turun tahta pada tahun 1814. Ia diasingkan ke Pulau Elba hanya untuk melarikan diri dan mendapatkan kembali kekuasaannya sebentar, selama 100 hari pada tahun 1815. Kekalahan terakhir Napoleon terjadi pada pertempuran Waterloo, di mana ia dikalahkan secara telak oleh koalisi kekuatan Eropa yang dipimpin oleh Duke of Wellington dan Jenderal Prusia Gebhard von Blücher. Dia diasingkan sekali lagi, kali ini ke pulau terpencil Saint Helena di Atlantik Selatan, di mana ia meninggal pada tahun 1821 pada usia 51 tahun. Terlepas dari akhir hidupnya yang menyedihkan, warisan Napoleon terus memesona para sejarawan dan cendekiawan hingga saat ini. Ia dikenang sebagai salah satu komandan militer terhebat dalam sejarah, negarawan visioner, dan sosok transformatif yang dampaknya terhadap dunia masih dapat dirasakan berabad-abad kemudian. Reformasi yang dilakukannya meletakkan dasar bagi Eropa modern, sementara kampanye militernya mengubah batas-batas dan institusi benua tersebut. Terima kasih sudah mampir. Silahkan komen untuk saran dan kritiknya.